Halo, apa kabar? Berita Makassar hari ini hadir spesial di Hari Pemilihan Umum 2024. Pastikan Anda menyalurkan hak suara Anda dengan datang ke tempat pemungutan suara di hari ini. Bersama saya Nadia Kartika, berikut 3 berita utama hari ini. MUI wilayah Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan bahwa ajaran kelompok Takrim Makrifat dinyatakan sesat. Bocah 6 tahun di Kabupaten Pangkep tenggelam saat bermain di kolam berenang. Zikir dan doa pemilu damai digelar di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. MUI wilayah Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan bahwa ajaran kelompok Takrim Makrifat dinyatakan sesat. MUI Sulsel berharap aparat kepolisian segera menindak tegas. Satu Februari 2024 kelompok Taklim Makrifat yang melakukan kegiatan keagamaan di Jalan Daeng Siraju, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, digerebek ratusan warga. Kelompok Takrim Makrifat dinilai mengeluarkan ajaran-ajaran yang sesat guna mendulang simpatik dari pengikutnya di tanah air. Bahkan pengikutnya yang berjumlah 100 orang telah terdata berada di Kota Makassar. Pihak kepolisian setempat tiba di lokasi dan mengamankan kelompok itu ke kantor polisi. Pihak kepolisian lalu memediasi kelompok Taklim Makrifat dengan Majelis Ulama Indonesia. Saat itu, Majelis Ulama Indonesia wilayah Sulawesi Selatan menyatakan akan mengkaji ajaran yang disebarkan tersebut. Selama 2 pekan, MUI Sulawesi Selatan melalui Komisi Fatwa mengkaji sejumlah video yang tersebar di media sosial. Salah satunya YouTube dengan akun MRTM. MUI wilayah Sulawesi Selatan kemudian mengeluarkan keputusan bahwa ajaran kelompok Takrim Makrifat dinyatakan sesat. Dalam ajaran kelompok Takrim Makrifat, pimpinan yaitu MRTM banyak menafsirkan ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir Islam. Seperti mengatakan Allah berwujud laki-laki, Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir, dan mengkaji bukan ajaran Nabi. Bahkan yang paling berbahaya yakni mengajak meninggalkan syariat Islam untuk menuju marifat, karena dianggap menyalahi fikih dan undang-undang zakat. Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Selatan setelah menimbang informasi yang sampai kepada Majelis Ulama Indonesia Selatan tentang berkembangnya pemahaman dan pengamalan agama yang berbeda dengan ajaran Islam. B. Kanal YouTube Taklim Makrifat milik MRTM yang menurut pengikutnya bernama Zamroni. Kepada pemerintah, Kemenkumham, agar mencabut izin operasionalnya. MUI Sulawesi Selatan berharap aparat kepolisian segera menindak tegas jika kelompok tersebut nekat melakukan kegiatan keagamaan, walaupun telah dianggap sesat oleh MUI. Pemahaman-pemahaman yang disampaikan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di wisata air terjun Pumbunga di Kabupaten Maros. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah terjepit di sela-sela bebatuan. Muklis Adeputra, pemuda yang tenggelam di air terjun Pumbunga di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin pagi. Korban ditemukan pada hari kedua pencarian setelah tim SAR gabungan melakukan penyelaman di dasar air terjun yang memiliki kedalaman 5 meter tersebut. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kedalaman 4 meter di lokasi tenggelamnya korban. Dan saat ini jenazah telah dievakuasi menuju rumah duka. Telah ditemukan oleh tim SAR gabungan yang dikoordinir oleh Basarnas Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian tengah, kurang lebih 300 meter jaraknya dari LKK
dalam keadaan tidak bernyawa dan saat ini sudah dievakuasi ke rumah duka. Sebelumnya pada hari Minggu, korban bersama 4 orang rekannya berkunjung ke air terjun Pumbunga di Kecamatan Tompo Bulu untuk berekreasi sembari menikmati suasana sejuk dari keindahan air terjun tersebut. Namun setibanya di lokasi, korban mencoba untuk berenang di area telaga terjun. Setelah turun berenang, korban tak dapat menguasai derasnya arus air hingga dinyatakan tenggelam. Teman korban yang melihat kejadian ini kemudian melapor ke aparat desa setempat, kemudian menghubungkan ke Basarnas Makassar. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros. Luput dari pengawasan orang tua, bocah 6 tahun di Kabupaten Pangkep tenggelam saat bermain di kolam renang. Tangis sang ibu pecah mengetahui sang anak sudah tak bernyawa. DR, bocah berusia 6 tahun ini dievakuasi dari kolam renang oleh petugas kolam dan dibantu pengunjung untuk menuju ke salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Pangkep. Namun naas, nyawa korban tak tertolong. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Minggu sore lalu. Aparat kepolisian setempat lalu memeriksa rekaman CCTV. Dari CCTV tersebut terlihat korban awalnya berada di pinggir kolam bersama sang ibu. Namun saat sang ibu pergi mengambil makanan, korban terlihat berada di tengah kolam lalu masuk ke dasar kolam. Korban pun baru ditemukan setelah 10 menit petugas kolam melakukan pencarian. Dugaan sementara korban tenggelam karena luput dari pengawasan orang tua. Mencari terus anaknya, tiba-tiba terlihat anaknya sudah posisi terapung dalam kolam yang kedalaman 100 cm. Kini telah terpasang garis polisi di sekitar kolam hingga penyelidikan rampung. Pihak lokasi wisata tersebut diimbau untuk memberikan peringatan dan pengawasan lebih ketat agar anak-anak tak berenang di kolam dewasa. Sementara korban telah dimakamkan di kampung halamannya yang berada di Kecamatan Sigire, Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Makin licin saja ulah pengedar sabu-sabu demi menghindari polisi, mereka bertransaksi di narkoba di kebun durian di Kabupaten Luwu. Namun polisi tak mudah dikelabui, kedua pelaku akhirnya ditangkap. Kebun durian jadi tempat transaksi narkoba. Ya, itulah yang dilakukan 2 orang pria pengedar narkotika jenis sabu-sabu ini. Mereka memanfaatkan kebun durian sebagai tempat transaksi narkoba di Desa Rantai Alam, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu pada hari Minggu lalu. Petugas yang telah melakukan pemantauan dan penyelidikan selama 2 hari berdasarkan laporan warga itu langsung mengepung rumah pelaku dan meringkus pelaku yang hendak keluar dari rumahnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti sabu-sabu seberat 10 gram dan sebuah alat timbangan digital. Usai mengamankan kedua pelaku, petugas selanjutnya mencari barang bukti lain yang disembunyikan pelaku di sebuah kebun durian tempat pelaku sering bertransaksi dengan pembelinya. Berhasil menemukan barang bukti jenis sabu sekitar kurang lebih 10 gram. Untuk transaksinya sendiri di kebun durian itu seperti apa, Pak? Transaksi di kebun durian itu di mana daerahnya mungkin cukup daerah pedalaman, kampung-kampung yang memang rentan untuk dijadikan transaksi narkoba karena tidak jauh dari pemukiman warga. Kedua pengedar tersebut diancam dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Waspada saat memarkirkan mobil, seorang pria yang merupakan buron pelaku pembobolan mobil di Kota Makassar diringkus polisi. Pelaku tercatat telah beraksi di 3 kabupaten di Sulawesi Selatan. Dua orang pria berboncengan motor dan melakukan pembobolan terhadap sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan raya dan tak terkunci di Kota Palopo pada bulan November 2023 lalu. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tergolong nekat lantaran melakukan pembobolan mobil saat warga sekitar masih berkerumun. Pelaku lalu mengambil handphone dan emas milik korban sebanyak 100 gram sebelum kabur bersama rekannya.
Pasca kejadian itu, satu dari pelaku bernama Usman dapat diidentifikasi dan dibekuk oleh tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan di sekitar Jalan Gunung Salahutu, Kota Makassar pada Selasa kemarin. Pelaku ditangkap setelah sebelumnya satu rekannya bernama Bagas telah terlebih dahulu terciduk. Pelaku tercatat telah melakukan aksinya di 3 kabupaten di Sulawesi Selatan. Yang kami ketahui itu 3 TKP, yang mana Polres Palopo, Polres Toraja, dan Polres Paker. Itu yang diambil apa-apa dan total kerugiannya sudah tahu, Bang? Rata-rata yang apa? Kalau yang barang-barang bukti dari hasil kejahatannya itu rata-rata HP dan emas. Emas ya? Ya. Itu yang diamankan ini dia bertugasnya sebagai apa, Bang? Dia bertugas selaku joki, yang mana sebelumnya pelaku partnernya yang selaku eksekutor bulan kemarin kita sudah amankan. Untuk proses lebih lanjut, pelaku yang diketahui bertugas sebagai joki dan pengawas saat melakukan pencurian ini telah diserahkan ke pihak Polres Pangkep guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Raisa Bung melaporkan dari Kota Makassar.